Kota di atas tertidur, tak menyadari drama yang terjadi di bawah. Di bawah jalanan yang ramai, labirin terowongan meliuk-liuk menembus bumi. Bau lembab yang tajam memenuhi udara. Pengingat konstan akan sampah yang mengalir melalui dunia bawah tanah ini. Inilah wilayah Goth, makhluk bayangan, seorang penyintas. Goth, makhluk naluri dan licik, tahu setiap liku dan belokan wilayahnya. Kumisnya bergerak-gerak, merasakan perubahan sekecil apapun di udara, pergeseran halus puing-puing di bawah kaki. Dia adalah penguasa lingkungannya, menavigasi arus berbahaya dan menghindari bahaya yang mengintai dalam kegelapan. Kehidupan di selokan adalah perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup. Pertempuran tanpa henti melawan kelaparan, penyakit, dan ancaman predator yang lebih besar. Namun, Goth telah belajar beradaptasi, berkembang, bahkan dalam kondisi terberat. Dia adalah pemulung karena kebutuhan, memanfaatkan sisa makanan apapun yang masuk ke dunia bawah tanahnya. Giginya yang tajam dapat merobek hampir apa saja, mulai dari pembungkus makanan yang dibuang, hingga serat tumbuhan yang lebih keras. Indra-indranya, diasah oleh kehidupan yang dijalani di tepi jurang, adalah aset terbesarnya, memungkinkannya mendeteksi bahaya jauh sebelum menjadi ancaman. Dia bergerak dengan kecepatan yang lahir dari rasa takut dan percaya diri. Tubuh kecilnya melesat menembus bayangan, selalu waspada, selalu mencari makanan berikutnya. Goth adalah seorang yang selamat, bukti kegigihan hidup, bahkan di lingkungan yang paling tak kenal ampun. Suatu malam, saat Goth berlari di sepanjang pipa yang dikenalnya, getaran mengguncang tanah. Itu dimulai secara halus, getaran yang hampir tak terlihat, tetapi dengan cepat meningkat menjadi guncangan hebat yang mengirimkan puing-puing berjatuhan dari langit-langit. Air selokan, biasanya aliran yang lambat dan lamban, mulai berputar hebat, membentuk pusaran air yang mengancam akan menyeret Goth ke kedalaman yang keruh. Kepanikan melonjak melalui dirinya. Ketakutan purba mencengkeram hati kecilnya. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Fondasi dunianya sepertinya runtuh di sekelilingnya. Naluri mengambil alih. Dia harus menemukan tempat yang lebih tinggi, melarikan diri dari air yang naik, yang mengancam akan menelannya. Dia bergegas menuju Langkan, cakarnya yang tajam mencari pegangan di permukaan yang licin dan berlumut. Bagian 4, perjuangan mati-matian untuk hidup. Tepiannya sempit, hampir tidak cukup lebar untuk tubuh kecilnya. Getaran terus berlanjut, membuatnya hampir mustahil untuk menjaga keseimbangannya. Deru air, yang sekarang menjadi arus deras, memenuhi telinganya, menenggelamkan semua suara lainnya. Goth berpegangan erat di tepian, tubuh kecilnya dihantam oleh air yang penuh puing. Kekuatannya menurun. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tepat ketika dia berpikir dia sudah selesai, dia melihat kilatan logam yang menonjol dari dinding di atasnya. Sebuah pipa, tepat di jangkauannya. Dengan sisa kekuatannya, dia melompat. Giginya menggigit logam itu. Bagian 5, secercah harapan dalam kegelapan. Sambil mengangkat dirinya ke atas, Goth berhasil naik ke pipa. Tepat saat Langkan di bawahnya runtuh dan menghilang ke dalam arus yang deras. Dia berbaring di sana. Kelelahan, tubuh kecilnya gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Tetapi dia masih hidup. Getaran berangsur-angsur mereda. Deru air perlahan memudar menjadi gema yang tumpul. Goth melihat sekeliling. Dunianya berubah selamanya. Landmark yang dikenalnya hilang, tersapu oleh banjir. Dia sendirian, terombang-ambing di lanskap yang aneh dan tidak bersahabat. Dia tahu bahwa dia harus menemukan jalannya untuk beradaptasi dengan kenyataan baru ini. Tetapi untuk saat ini, dia puas hanya beristirahat, menikmati kelangsungan hidupnya. Dia adalah Goth, tikus selokan, dan dia telah menatap kematian di depan dan muncul sebagai pemenang. Perjalanannya masih jauh dari selesai.